Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Aziza, perwakilan di kelompok 3. Dalam video kali ini saya akan membahas apa itu pantun dengan anggota lain, yaitu Nurita Wulan Agustin, Putri Damayanti, dan Diana Febianti. Pantun adalah salah satu jenis puisi lama yang sangat luas dikenal dalam Nusantara. Pantun ini berasal dari kata petuntun yang berarti dari Minangkabau, yaitu petuntun. Dalam bahasa Jawa disebutnya parikan, dalam bahasa Sunda disebutnya sisindiran, dan dalam bahasa Batak disebutnya umpasan. Lazimnya pantun terdiri dari 4 larik atau jika dituliskan menjadi 4 baris. Setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Bersajak akhir dengan pola ABAB atau AAA. Tidak boleh AA, BB atau ABBA. Mulanya, pantun merupakan sastra lisan, namun sekarang baik dijumpai pantun yang tertulis. Semua bentuk pantun terdiri atas 2 bagian, yaitu sampiran dan isi. Sampiran adalah 2 baris pertama, kerap kali berkaitan dengan alam dan biasanya tak punya hubungan dengan bagian kedua yang menyampaikan maksud selain untuk mengantarkan rima dan sajak. 2 baris terakhir merupakan isi yang merupakan tujuan dari pantun tersebut. Menurut Effendi, syarat-syarat dalam pantun adalah tiap bait terdiri dari 4 baris. Tiap baris terdiri dari 4 atau 5 suku kata dan bisa juga terdiri dari 8 atau 10 suku kata. Sajaknya berselisih 2-2. Contohnya seperti AB, AB, dan dapat juga bersajak AA, AA. Sajaknya dapat berupa sajak paruh atau sajak penuh. 2 baris pertama tanpa isi tersebut disebut sampiran, dan 2 baris terakhir disebutnya isi dari pantun tersebut. Peran pantun sebagai alat pemelihara bahasa, sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjadi alur berpikir. Pantun melatih seseorang berpikir tentang makna kata sebelum berujar. Pantun juga melatih orang berpikir asosiatif, bahwa suatu kata bisa menjadi rangkaian kaitan dengan kata lain. Pantun juga mencerminkan kepiawaian seseorang dalam berpikir dan bermain kata-kata. Pantun dapat digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelusupkan nasihat atau wejangan, atau bahkan untuk melakukan kritik sosial tanpa mencederai perasaan siapapun. Itulah kelebihan pantun. Pantun bukan saja digunakan sebagai alat hiburan, kelakar, sindiran, melampiaskan rasa rindu, dendam, tetapi yang lebih menarik ialah perannya sebagai media dalam menyampaikan tunjuk ajarnya. Terdapat beberapa jenis-jenis pantun, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pantun nasihat. Pantun nasihat ini berisi pesan-pesan moral dan didikan terhadap seseorang atau masyarakat. Yang kedua ada jenis pantun jenaka. Pantun jenaka adalah pantun yang berisikan lawakan yang bertujuan untuk menghibur seseorang. Yang ketiga yaitu ada pantun agama. Pantun agama memiliki tujuan yang serupa dengan pantun nasihat, yaitu memberikan pesan dan moral serta didikan. Akan tetapi, tema pantun agama lebih spesifik karena memegang nilai-nilai dan prinsip agama tertentu. Yang keempat ada pantun anak. Pantun anak memiliki tujuan untuk mendekatkan anak dengan pantun, sekaligus memberikan didikan moral bagi mereka. Yang kelima ada pantun teka-teki. Pantun teka-teki ini memiliki tujuan umum untuk menghibur dan mengakrabkan kebersamaan. Jadi pantun teka-teki ini bisa dijawab oleh para audiens. Yang keenam ada pantun adat. Pantun adat adalah salah satu hasil karya sastra yang tergolong puisi lama Melayu. Selanjutnya ada jenis pantun budi pekerti.
merupakan pantun yang mengandung pesan dan ajakan untuk berbuat baik kepada seseorang di dalam lingkungan masyarakat orang tersebut. Lalu selanjutnya ada pantun peribahasa. Pantun peribahasa adalah sebuah jenis pantun yang tergolong ke dalam perilaku yang baik. Lalu ada pantun pahlawanan. Pantun pahlawanan atau kepahlawanan adalah bentuk ungkapan seni para pejuang. Berikutnya ada jenis pantun kias. Pantun kias ini memiliki khas pada gaya bahasa yang dibawakannya, yang merupakan perumpamaan atau kiasan. Selanjutnya ada pantun percintaan. Pantun percintaan adalah syair puisi cinta yang romantis. Lalu berikutnya ada pantun perpisahan. Pantun perpisahan adalah ungkapan sedih saat berpisah dengan seseorang. Selanjutnya, saya akan memberitahu bagaimana cara menyusun pantun. Yang langkah pertama yaitu menentukan tema. Setelah tadi saya sebutkan apa saja jenis-jenis pantun, ada pantun nasihat, pantun teka-teki, pantun agama, pantun jenaka, dan yang lainnya. Saudara bisa saja memilih jenis pantun tersebut. Lalu, langkah kedua yaitu menuliskan isi pantun. Isi pantunnya yaitu yang tadi telah saya sebutkan, yang bersajak AB. Lalu langkah selanjutnya yaitu menuliskan sampiran. Langkah berikutnya yaitu menggabungkan sampiran dan isi. Diusahakan pantun yaitu pantun yang nyambung. Maksudnya apabila akhirnya A, berarti isinya juga A. Lalu langkah berikutnya yaitu mengevaluasi atau menyunting kembali. Dan terakhir, pantun telah selesai. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh dari jenis-jenis pantun yang telah saya jelaskan sebelumnya, yaitu pantun nasihat. Seperti yang sudah saya jelaskan, pantun nasihat berisi pesan-pesan moral dan didikan terhadap seseorang atau masyarakat. Contoh pantunnya yaitu kemuning di tengah balai, bertumbuh lurus semakin tinggi, berunding dengan orang tak pandai, bagaikan alu pencukil duri. Nah, pantun ini memiliki syarat-syarat, yaitu terdapat sampiran isi, terdapat sampiran, dan juga isi. Nah, pantunnya terdapat dari 4 baris dan berakhiran dan memiliki akhiran AA. Seperti kita lihat, yaitu di tengah balai, semakin tinggi, orang tak pandai, dan bagaikan pencukil duri. Nah, jadi akhiran dari pantun ini yaitu i. Contoh pantun berikutnya yaitu pantun budi pekerti. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa pantun budi pekerti adalah pantun yang mengandung pesan dan ajakan untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Contoh pantunnya seperti ini. Sungguh indah bunga melati, tiada duri membuat perih. Orang berbudi baik hati, ikhlas membantu tanpa pamrih. Nah, pantun ini memiliki syarat, yaitu memiliki 4 baris dan berakhiran AB. Dapat dilihat dari sini, yaitu bunga melati, membuat perih, baik hati, dan ikhlas membantu tanpa pamrih. Jadi, contoh dari pantun ini yaitu memiliki syaratnya, yaitu memiliki isi dan sampiran, memiliki 4 baris, dan berakhiran AB. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.